Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan newbie konten channel sharing dan motivasi sesama YouTuber pemula. Apa kabar kawan-kawan? Semoga pada hari ini, hari weekend, hari Minggu, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kalian juga. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini sambil ngopi ya, jadi ya liburan sharing saja ya. Pokoknya hidup dijalani aja, mengalir ya, tetapi tetap berproses mencari kegiatan yang positif seperti pada kesempatan hari ini. Oke, ini ngomong-ngomong sekedar santai saja ya, menyambung video konten saya yang dulu tentang 3 poin atau 3 dasar untuk menjadi YouTuber pemula. Mungkin teman-teman yang menonton sudah ingat ya, ada niat, ada peralatan, kemudian menentukan tema dari channel. Nah, untuk hari ini fokus pada temanya saja ya. Jadi tema channel yang ingin kawan-kawan buat paling tidak itu sesuai dengan minat ataupun dengan hobi maupun dengan keahlian yang kawan-kawan miliki. Jadi jangan dipaksakan untuk mengusung tema pada channel kalian yang memang bukan kemampuan atau di luar kemampuan kawan-kawan. Karena apa? Itu nantinya akan membuat beban pada kawan-kawan sendiri pada akhirnya. Tema channel ini harus difokuskan pada kemampuan teman-teman, pada kemampuan kawan-kawan sendiri. Kalau misalnya kemampuan kawan-kawan untuk membuat konten adalah berhubungan dengan pendidikan misalnya, bisa kawan-kawan lakukan dengan memberikan materi pembelajaran tentang ilmu pendidikan, misalnya bahasa Indonesia kah, atau matematika, atau fisika. Itu bisa dilakukan seperti itu. Backgroundnya apakah harus seorang guru? Satunya mungkin ya, tapi paling tidak semua guru juga punya basic ilmu pendidikan yang ia kuasai ya, seperti ini. Oke, kemudian tema yang lain misalnya tentang masakan. Apakah masakan itu selalu dilakukan oleh para ibu-ibu atau perempuan? Tidak, karena banyak juga chef-chef handal berasal dari kalangan pria. Jadi bisa dicoba untuk melakukan itu ya, sesuai passion kawan-kawan, jadi sesuai kemampuan. Kemudian misalnya sesuai dengan minat atau hobi bakat kalian yang terpendam, mungkin hobi misalnya hobi menyanyi, bisa saja dilakukan dengan tema cover lagu-lagu di Indonesia maupun lagu-lagu milik artis luar negeri. Atau mungkin kawan-kawan mempunyai skill parodi, misalnya lucu-lucuan atau menghibur, buat saja cerita yang mengandung unsur lucu tetapi tidak menghina orang lain, tetapi juga tidak mengecewakan orang lain. Lucu-lucuan tetapi
tapi bermanfaat atau benar-benar menghibur tanpa menusuk, tanpa menghina orang lain, ya. Itu tema yang berhubungan dengan apa yang ada pada diri kawan-kawan. Kalau misalnya ingin biasanya suka pelesiran, jalan-jalan, bisa temanya kemudian buat vlog tentang jalan-jalan seperti itu. Jadi semuanya bisa digali kalau memang teman-teman mau menggalinya. Kemudian ada lagi tema yang lain, misalnya tentang kesukaannya memancing, ya itu juga bisa dilakukan. Dan ada lagi ini ya, mungkin dari teman-teman pedesaan yang nuansanya masih desa, di situ ada masyarakatnya masih mayoritas bercocok tanam padi, bisa ketika ada kegiatan padi mengolah tanah atau memproses tanahnya sebelum ditanami padi, kemudian menanam bibit padi, kemudian cara merawat padi, ya itu juga bisa dijadikan tema tentang pertanian atau seperti itu. Atau tema lagi misalnya di pedesaan gini ya, mayoritas penduduknya adalah petani tambak ya, tambaknya itu bisa juga dijadikan tema konten. Misalnya ketika masa panen, ya ketika itu panen kan harus banyak ya. Kalau di beberapa daerah sini, Gresik sini, biasanya itu dibuang airnya, dikuras. Ini tambak ya, jadi ditambak, dikuras airnya, kemudian ikannya diambilin. Lah itu bisa juga dijadikan konten video tema, misalnya tentang budidaya apa, itu masuk nanti pada sub atau pada topik kontennya. Pokoknya berhubungan dengan misalnya perikanan atau peternakan, perkebunan, bisa saja, asal ada kemauan. Itu yang terpenting dalam diri kawan-kawan. Oke, jadi tema itu sebenarnya banyak ya, banyak. Mau berhubungan dengan apa ya harus ditentukan supaya nanti membuat kontennya itu lebih mudah dan terarah. Orang lain pun juga akan para audiens itu akan juga mudah untuk mencarinya. Oh, kalau berhubungan dengan pertanian itu kontennya Bang ini, atau kontennya Mas ini, atau channelnya Mas ini. Atau juga bisa lagi tentang servis motor atau home service mobil, nah itu juga bisa jadikan konten. Bang, nanti kalau temanya itu satu juga bosen ya, wajar lah kalau audiens atau subscriber atau pelanggan merasa bosan, ya bisa diselingi dalam arti temanya tetap sama tetapi kontennya, videonya bisa diselingi. Misalnya servis motor itu biasanya kan di tempat servis, ya buatlah video atau konten servis di pinggir jalan ketika ada menemukan misalnya, atau disetting saja seolah-olah ada pengendara motor yang tiba-tiba sepeda motornya mogok atau rusak atau bermasalah lah. Nah, bisa kan dibuat konten seolah-olah itu benar terjadi kemudian disetting lah. Tapi kalau benar-benar terjadi juga nggak masalah, kan juga bagian dari membuat konten, kita membantu. Tapi intinya kan membantu, kemudian kita buat konten, kita upload untuk channel kita ya. Satu tema kan tetap, tapi tempatnya saja yang berbeda atau kondisinya saja yang berbeda. Jadi seperti itu ya. Misalnya kalau dicari dan belajar terus, semuanya juga pasti ketemu ya. Kemudian kalau memang tidak bisa apa-apa atau bisa semuanya, hanya bisa berbicara di depan kamera atau menjelaskan
sesuatu apa yang di shoot, apa yang divideokan, selain tampil seperti ini, ya nggak masalah. Kemampuan seseorang itu tidak sama. Kalau memang cuma bisa ngobrol ngalor ngidul, ya nggak masalah. Yang penting tidak menyinggung, tidak menjawil, tidak menyenggol orang lain. Yang penting apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita shoot atau yang kita videokan. Misalnya tentang bunga ini namanya ini, bisa mendapatkan nama ini dari mana namanya. Kemudian bunga bougainville, misalnya bunga bougainville itu ada berapa macam, misalnya bisa dijelaskan di situ kan. Bougainville misalnya ada warna apa saja, kenapa namanya bougainville, kemudian cara perawatannya bagaimana, semuanya bisa dilakukan ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya itu tanpa harus meniru keahlian orang lain. Cari apa yang ada pada diri kita masing-masing dan dioptimalkan, dimaksimalkan. Sambil belajar lambat laun pasti akan ketemu ya. Oke, ini sekedar sharing saja ya, sekedar sharing, bisa ada manfaatnya, bisa teman-teman ambil menjadi pemicu untuk tetap semangat berkarya. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.